laporannya numpuk di Polda Metro Jaya bisa jadi skripsi baru sepertinya, karena sudah banyak laporan yang masuk terkait nama Roy Suryo selain pakar analisis teknologi begitu ya. Sepertinya ada gelar baru nih untuk Pak Roy Suryo ya. Sepertinya sudah banyak laporan yang masuk terkait pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, kemudian yang penghasutan. Yang teranyar mantan Wakil Menteri Desa ini ikut melaporkan Pak Prof. Paiman Raharjo terkait penyebaran berita bohong. Seperti apa kemudian tanggapan dari Roy Suryo? Ya? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Jahmanda Girsang, tim advokasi litigasi. Selamat pagi, Bang Girsang. Selamat pagi, Bang Jahmanda. Selamat pagi juga, Merdeka. Tetap semangat kayaknya, walaupun pukulan bertubi-tubi begitu ya. Jeb-jeb. Meskipun episode masih panjang ya. Panjang kayaknya. Kemudian ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi, Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat Mas Heri ini menyejukkan ya. Jadi nanti kalau ada yang panas-panasan, ada yang menengahi. Yang panas-panasan emang siapa? Antara siapa? Satu lagi kan? Belum kan? Antara Bang Jahmanda apa siapa nih? Ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum Paiman Raharjo. Selamat pagi Bang Farhad yang sudah tersambung melalui Zoom. Ya, selamat pagi Bang Farhad. Ya, saya lagi di saya mau Surabaya. tanya Bang Farhad. Kemarin di Solo. Oke. Selamat pagi. Berarti nggak bisa hadir di studio karena berada di luar kota. Bang Farhad, kita mau tahu nih, apa sebenarnya urgensi yang kemudian membuat Paiman Raharjo akhirnya melaporkan Roy Suryo CS? Ya, bagi saya selaku kuasa hukum dari Bapak Profesor Paiman Raharjo, ya. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Sehingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman, nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir, kalau sudah Bareskrim Mabes Polri menyatakan penyelidikan, surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden, yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Ya, tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga gitu. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan, bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu cara-cara seperti itu? Tahu nggak seorang presiden itu punya hak konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam, ya. Kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek. Begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan, ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu. Begitu Pak Profesor Paiman
membuat laporan pidana dan gugatan perdata yang akan kita sidangkan tanggal 29 nanti ini. Nah, muncul lagi yang mencetak sudah ditemukanlah katanya yang membakar. Ya itu memang dalam keadaan panik orang-orang ini sudah menyadari gitu dan mulai membuat satu narasi framing bahwa seolah-olah rekayasa hal-hal yang tidak penting ini membuat kriminalisasi terhadap diri mereka. Nah, padahal yang saya katakan awal bahwa ini bukan lagi masalah antara Pak Profesor Paiman Jokowi, tapi masalah mereka dengan hukum. Nah, jadi Bang Farhad. Kesimpulan kami, ini adalah motivasi ekonomi mereka dari situ. Berarti ada yang membiayai. Motivasi ekonomi yang kemudian mendorong Roy Suryo CS untuk terus menekan segala pihak begitu ya Bang Farhad ya. Padahal dalam wajah mereka udah ada kesedihan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang mungkin akan mengganti kerugian perdata atau imaterial dan juga akan menjalani hukuman pidana. Demikian, Pak. Baik. Bang Jamadah langsung tanggapi. Motif ekonomi katanya Bang. Oke, jadi terima kasih ya. Ya. Kalau mendengar tadi pembicaraan dari rekan Farhad, kalau ini tendensius ke ekonomi, saya katakan selaku kuasa hukum Rismond, Roy dan Tifa tidak ada sama sekali. Ini murni adalah perjuangan. Kalau saya khususnya di tim kuasa hukum ini memang membidangi bahwa mereka ini sedang menjalankan upaya basic ilmiah mereka sebagai peneliti. Kenapa? Karena diawali dari dulu salah satu kader PSI mengunggah ijazah ini kan. Kemudian berlanjut ke persidangan Bambang Tri. Itu pun akhirnya dia masuk penjara. Nah, sampai dengan itu masalah ini kan seolah-olah terpenggal dong. Nah, lantas Roy, Rismond dan Tifa itu selaku alumni UGM merasa tersentuh hatinya. Ini kok masalah ini kok selesai begitu aja. Nah, mereka punya naluri untuk meneliti itu. Jadi jangan lupa, tidak ada faktor tidak ada faktor bohir yang selama ini juga tersiar, tidak ada faktor ekonomi, murni karena mereka peneliti dan kebetulan, bukan kebetulan ya, dan mereka adalah alumni UGM. Dan mereka harus meneliti ini gitu loh. Demi nama baik UGM dan mereka juga ahli di bidang ini gitu loh. Mereka adakan penelitian. Jadi selama ini ada tergambar ada semacam gap kan gitu kan. Masa ini nggak diselesaikan? Jadi mereka merasa bahwa ini lebih baik diselesaikan dengan upaya mereka sendiri. Itulah yang upaya-upaya yang mereka lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi satu saya katakan tidak ada faktor ekonomi ya. Saya tahu persis selaku kuasa hukum mereka. Dasar mereka bergerak adalah independen dan benar-benar motivasi diri sendiri. Ya biaya diri sendiri. Tidak ada dari kita pun kadang-kadang sulit. Tapi Bang Jamadah, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Bang Farhad juga bahwa sebenarnya sudah ada jalur damai begitu, upaya damai yang ditawarkan. Disuruh minta maaf. Betul, untuk minta maaf seperti itu. Tapi berarti kan kalau memang tidak ada jalur damai, ada bukti-bukti yang kuat ketika menuduh Prof. Paiman terlibat dalam ijazah palsu Pak Jokowi. Satu, sampai sekarang ya upaya untuk mediasi untuk damai setahu saya tidak ada ya. Tidak ada ya. Saya selaku saya nggak tahu informasi terbaru ya. Tapi setahu saya tidak ada di pengadilan yang di Solo, di Surakarta juga mediasi lewat aja kan. Ya, jadi apalagi Rismond, Roy dan Mbak Tifa ini, setahu saya sampai sekarang sampai detik ini saat ini tidak ada upaya untuk itu. Lagi pula kan ini prosesnya baru permulaan, pokoknya di Polda Metro Jaya baru klarifikasi kemarin. Kemudian lanjut lagi saya dengar ada laporan dari rekan Farhad ini atas nama kliennya Profesor Paiman. Begitu, saya kira tidak ada. Kemudian bukti-bukti apa gitu yang baru ini, ya tentu kita persiapkan. Mereka serius banget. Mau diminta apapun ya saya nggak bisa. Tapi terkait dengan Prof. Paiman, Pak Roy Suryo punya bukti? Oh tentu, jadi gini untuk Profesor Paiman, ini ceritanya kan agak unik gitu loh. Jadi pertama-tama itu bukan juga Roy yang mencari informasi awal. Ini kan dapat informasi dari orang lain. Hal ini kan selalu begitu. Jadi mereka ada orang-orang tertentu yang memberikan informasi kepada mereka. Baik itu ke Roy, baik itu ke Rismond, baik itu ke Mbak Tifa gitu loh. Kadang-kadang begitu. Bukan mereka sendiri yang menggulir, meneliti. Tidak, tapi semata-mata dari orang. Ini kita sebut aja Pak Biator kan, memberikan informasi bahwa begini loh di Pramuka ini ada begini-gini gitu. Ya lantas Roy
menindaklanjuti. Sudah mengecek langsung? Sudah, langsung. Videonya kan ada, langsung ke Persada Pramuka itu sampai disensor ke dalam. Udah kebakaran kan, udah bekas kebakaran, masih ada kios-kios juga di sana. Jadi bukan semata-mata inisiatif mereka, tapi dari setiap informasi yang mereka dapatkan, mereka teliti. Baik, Bang Girsang, nanti Mereka kita akan dalami gitu. lagi. Apakah perang narasi juga di publik ini bisa kemudian dimasukkan dalam pidana, hukum pidana? Kita akan bahas saat lagi usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kenapa laporan ini terus saja muncul, Mas? Ini kan sudah berjalan penyelidikan di Polda. Kenapa nggak tunggu sampai polisi menyatakan bahwa ijazah ini asli, semuanya selesai kan? Asli atau palsu? Ini mungkin ada sedikit blunder dari tindakan yang kurang cepat ya, dari proses laporan-laporan kemarin yang rasa-rasanya memang agak lambat begitu, dari penyelidikan mau naik ke sidiknya, kemudian proses selanjutnya itu menurut saya memakan waktu yang agak cukup lama. Tapi di sisi yang lain ada catatan terhadap mengapa kemudian maraknya laporan-laporan ini juga. Saya rasa ini memang bisa saja sengaja diciptakan untuk memberikan pressure, tekanan kepada penyidik terhadap perkara yang kemarin itu mau diapakan gitu. Karena kalau dibiarkan begini lagi, maka akan ada laporan lagi dari yang lain. Jadi seakan-akan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini versus everybody nanti. Public enemy. Ya, jadi akan melawan setiap orang gitu. Ini jadi masalah kan. Jadi sehingga yang kita singgung adalah kepastian hukumnya. Nah, ini adalah bentuk menurut saya dari segi praktek adalah cara untuk memberikan tekanan tadi kepada penyidik terhadap perkara yang kemarin itu diapakan. Kalau enggak ya akan ada gelombang tsunami perkara laporan yang sama terhadap objek yang sama. Kalau kita tarik kan sebenarnya objeknya mirip-mirip ini ya, karena dari kasusnya Pak Jokowi merembet ke si A, ke si B dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya harus segera ada tindak lanjut terhadap perkara tersebut. Memang bola panasnya ada di penyidik sekarang ya. Apakah kemudian dihentikan perkaranya atau dinaikkan? Hanya itu saja pilihannya. Ini kayak bukan main catur yang ada remisnya, serinya nggak ada. Dia harus berjalan atau dihentikan. Nah, harus ada ketegasan sikap. Kalau melihat dari serangkaian apa yang sudah dilakukan oleh kemarin di tahap penyelidikan dan akan dinaikkan sidik nanti, sebenarnya sudah ada keyakinan dari sisi penyidik ya, dengan narasi-narasi yang diciptakan, walaupun tidak tegas menyatakan ini akan dinaikkan sidik 2 minggu lagi, memang nggak ada pernyataan itu. Yang sebenarnya itu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang begitu kan. Orang mungkin nggak peduli hasilnya apa, kecuali yang mendukung Pak Jokowi dan tidak mendukung Pak Jokowi. Itu mungkin mereka yang berkaitan langsung dengan kasus ini ada refleksi itu. Tapi bagi kita warga negara Indonesia yang kita butuhkan adalah kepastian hukumnya. Ya, baru nanti kalau proses berjalan keadilan yang diciptakan. Tapi untuk saat ini penegasannya adalah kepastian hukum tadi. Saya rasa kan ini kan bentuk pelaporannya juga masing-masing laporan mirip-mirip ya, pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong. Apakah nanti ketika pihak kepolisian sudah memastikan Roy Suryo misalnya tersangka begitu ya, apakah ini semuanya nanti akan gugur atau ini akan diakumulasikan sebagai bentuk hukuman kepada Pak Roy Suryo CS? Saya rasa nanti penyidik juga punya jawaban sendiri ya terkait hal itu. Tapi tentunya kita akan melihat urut kacangnya dulu. Perkara mana yang kemudian masuk dulu dan ditangani. Nah, kalau nanti kemudian ada penilaian sendiri secara bijak oleh penyidik, ternyata oh ini intinya sama nih objeknya. Ini sudah terkualifikasi. Mungkin itu yang akan diteruskan nantinya. Dengan penjelasan tadi, karena objeknya sama kan kita tidak menganut sistem kumulatif dalam pemidanaan. Misalnya laporan misalnya ancaman pidana 9 tahun ditambahin terus. Berarti semua begitu. Harus diproses ya Mas ya? Ya, sementara begini, penyidik itu kan nggak boleh dia bersikap aktif ya, dia pasif. Tapi ketika diberikan laporan, ya mau tidak mau harus diterima dulu. Nah masalah nanti kemudian perkara itu di drop atau tidak, ya dia harus punya jawaban. Nah jawabannya kan harus bicara tentang penilaian yang sudah dilakukan oleh penyidik. Nah, penilaian itu yang perlu disampaikan. Karena tidak semua laporan pasti berujung pada naik ke tahap penuntutan, sampai pemeriksaan sidang pengadilan. Karena tahap penuntutan aja mungkin aja ada surat ketetapan penghentian penuntutan. Bahkan naik sidik pun ternyata nanti bisa di SP3. Jadi masih ada jalur-jalur lain yang bisa kita lihat nanti kan. Nah, tinggal bagaimana dalam menghentikan atau menaikkan perkara itu rasionalitasnya, teori hukumnya, dasar buktinya, alat bukti yang dipakai, mungkin juga mempertimbangkan keterangan ahli dan keterangan saksi, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting bagi saya. Baik, kita ke Bang Farhat.
Bang Farhad, kenapa sebenarnya tidak menunggu saja penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atau penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya? Karena kan ini sama-sama dilaporkan juga tentang penghasutan, pencemaran nama baik, dan juga penyebaran berita bohong, Bang. Ya, kami melihat di sini Roy Suryo CS itu bukan untuk menuntut keadilan, justru dia melakukan perbuatan yang kita rasakan tidak adil buat Profesor Paiman, ya. Artinya awalnya kan mereka bilang ijazah palsu, ya. Harusnya kan yang memiliki legal standing dalam persoalan ini palsu itu UGM dong. Kenapa dia nggak nuntut UGM? Sedangkan pihak UGM mengatakan ini ijazah asli produk mereka. Nah, kemudian karena ada penghentian SP2HL oleh Bareskrim, nah mereka munculkan lagi berita dan mereka mengatakan tidak benar katanya. Kemudian mereka mengatakan pembuatnya adalah Profesor Paiman. Loh, kan aneh gitu. Artinya kalau Pak mantan Presiden Pak Jokowi dikatakan menggunakan ijazah palsu, memiliki ijazah palsu, ini lebih parah lagi. Berarti Profesor Paiman ini adalah orang yang mencetak, mengetik, dan lain sebagainya. Kan itu kan suatu kejahatan menurut kita. Gitu. Sedangkan Roy Suryo tidak memiliki bukti satupun. Kalau tadi pengacara daripada Roy Suryo dan Dr. Tipa mengatakan ada bukti, ada pengakuan, itu bukan penelitian, Pak. Ya, itu bukan penelitian. Kalau penelitian apa? Harus punya, kalau namanya peneliti itu bukan hanya alasan saya orang UGM, enggak. Sama UGM aja mereka sopan kok. Mereka sopan kok. Kemarin mantan rektornya aja digiring ke arah ke sana. Akhirnya mungkin tidak mengerti juga gitu. Karena kita anggap udah tua, udah pikun, ya kita maklumi lah gitu. Tapi kalau pada saat itu mereka tidak mencabut pernyataan itu, mungkin mantan rektor itu kita laporkan gitu. Tapi untunglah beliau menyadari gitu. Jangan sampai terbawa provokasi dan hanya gara-gara dibayar sejumlah uang sehingga mereka membuat satu opini yang negatif buruk terhadap Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Profesor Paiman gitu. Nah, makanya kita melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, minta supaya hakim menyatakan itu adalah perbuatan yang melawan hukum yang tidak boleh mereka lakukan ulangi lagi. Kemudian mereka harus memulihkan nama baik Pak Jokowi, Joko Widodo ya. Kemudian SP2HL yang diterbitkan oleh Bareskrim itu dapat dinyatakan sah berkekuatan hukum dan tidak dapat digugat lagi gitu. Nah, karena ini sepertinya penggiringan akademisi penelitian tapi seolah peradilan jalanan. Kalau mereka ini tidak dihukum atau tidak dibina di lapas, mereka ini nggak akan pernah berhenti. Dan ini sudah berulang-ulang kali termasuk Roy Suryo, termasuk pernah masuk penjara gara-gara ini gitu. Jadi saya katakan ini adalah satu bagian dari penyakit yang harus disembuhkan gitu. Tapi bukan masalah keadilan, menuntut kebenaran gitu. Tidak ada. Mereka menggunakan cara-cara jalanan. Bukan minta Pak Jokowi disidangkan, tapi minta mengakui, minta maaf, minta ampun gitu. Bukan cara-cara hukum. Demikian. Baik, Bang Farhad, terima kasih. Nanti kita mau minta tanggapan Bang Girsang. Apakah benar ini cara-cara jalanan bukan sebenarnya tujuan penelitian akademis? Tapi kita jeda dulu, Bang Girsang dijawabnya usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya langsung menuju ke Bang Jamada. Bang Jamada, dengan banyaknya laporan yang masuk terkait pelaporan Pak Roy Suryo sendiri, fokusnya sekarang kemana? Fokus sekarang tentu seperti kata Prof tadi ya. Yang sekarang ini dari Bareskrim hasil gelar perkara khusus kemarin belum ada notifikasi sampai sekarang. Kemudian kedua bahwa laporan Pak Jokowi yang pertama itu sekarang udah di tingkat penyidikan. Kita fokus ke situ. Dengan laporan-laporan yang lain? Yang lainnya itu kan masih lama. Belum ada klarifikasi nanti seperti yang kemarin-kemarin itu kan. Klarifikasi 1 dan 2 masih panjang lah. Kita yang utamakan yang muncul dulu. Yang muncul secara hukum adalah penyidikan yang barangkali kan sudah ada SPDP ke kejaksaan dari laporan Pak Jokowi awal itu, barangkali ya dalam waktu dekat ini akan dipanggil sebagai terlapor mereka-mereka yang 12 orang itu kan sudah ada namanya, dan sama sampaikan bahwa apapun kejadian hukum atau proses penyelidikan hukum atau proses apapun ke depan, yang 12 ini akan menghadapinya.
Mereka sadar secara hukum dari awal perbuatannya kok. Jadi nggak ada cerita, oh kami sekarang terlapor nih, nggak ada begitu. Jadi kita harus sepakat dengan mereka. Bahkan mereka sepakat mengusulkan kepada kita penasihat hukum, lah katakan begitu, bahwa mereka tidak mundur. Dan mereka juga pengen menegakkan hukum kok. Pengen menegakkan keadilan kok. Jadi bukannya iseng-iseng atau bukannya apa seperti yang dulu dipersoalkan, iseng-iseng itu nggak ada. Mereka tuh sadar secara hukum sejak awal. Bahwa mereka, kegiatan mereka, aktivitas mereka ini, mereka pahami secara benar-benar, dan mungkin ada dampaknya secara hukum, mereka sadari dari awal. Karena mereka anggap bahwa kalau ini tidak diteliti, ini tidak diungkap, masih dibenamkan. Makanya berkali-kali saya katakan, ini tugas mulia kok. Dari mereka-mereka yang independen begitu menjalankan ini, masa kita umpetin gitu loh, masa kita sembunyikan. Jadi oleh sebab itu saya tetap bertahan, dan mereka juga mengatakan, tetap menjalankan ini. Jadi tidak ada rasa, kalau saya katakan tidak ada rasa takut soal menantang. Tapi sejujurnya mereka hal apapun yang bersifat hukum, penyidikan bahkan apapun sampai ke sidang nanti, justru itu yang ditunggu mereka. Penyidikan nanti contohnya pasal 1 ayat 2. Di situ kan kita lihat nanti kan. Contoh laporan Pak Jokowi ini kan. Mengumpulkan alat bukti penyidikan, dengan alat bukti itu akan membuat terang satu tindak pidana. Lah kita tunggu dong, buktinya ada nggak nanti? Oke, berarti nanti akan dibuktikan di persidangan saja ya, maju terus ya. Nah, jangan nanti di penyidikan nggak muncul, nanti di persidangan. Seperti saya katakan, di persidangan nanti pengadilan tinggi gitu, mundur-mundur lagi. Enggak dong, itu yang kita hadapi gitu loh. Jadi mereka ini bukan pengecut, bukan penakut, benar-benar pengen mana penegakan hukum. Itu. Kita minta tanggapan Mas Heri. Mas Heri, apakah ada celah hukum saling lapor ini kemudian menghilangkan substansi yang seharusnya dibuktikan tadinya, ijazah? Kalau bicara potensi, kemungkinan besar ada, begitu ya. Karena akhirnya orang lupa dengan tujuan aslinya. Tapi begini, itu akan berdebat lah kita ya, terlalu jauh. Tapi dalam konteks ini masyarakat memang harus cerdas yang mengikuti kasus ini ya, agar tahu esensi dari kasusnya dan substansinya apa, dipilah-pilih dulu. Yang kedua, laporan-laporan yang muncul belakangan ini atau ke depan ada lagi, bisa saja tujuannya adalah memecah konsentrasi dari yang ingin membuktikan kan, ya kan ini kan cara juga strategi. Terlepas dari nanti laporan itu terbukti atau tidak, tapi yang pasti akan dipanggil orang tersebut kan, akan dimintai keterangan konfirmasi yang sama, maka ini secara tenaga, pikiran akan menguras dan waktu juga bagi si orang yang dilaporkan tadi. Kemudian kalau ini ada gugatan keperdataan juga, yang ingin kita jelaskan sedikit, edukasi hukumnya adalah, ini kan berarti ada perbuatan melawan hukum pidana, istilahnya adalah wederrechtelijk heid, di mana kalau perbuatan melawan hukum pidana itu yang dilanggar adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana. Nah kalau dia diajukan, tadi Bang Farhad katakan ke gugatan perdata, berarti kan kemungkinan istilahnya adalah perbuatan melawan hukum perdata. Di 1365 KUH Perdata, itu kan bicara tentang ada tidaknya kerugian yang muncul di sana. Poinnya di situ. Istilahnya dalam konteks hukum adalah onrechtmatig daad. Nah tinggal kita lihat, apakah narasi yang disampaikan itu nanti buktinya diperkuat, walaupun bahwa nanti orang tersebut membuktikan juga sebaliknya dari yang dituduhkan dari si pihak si terlapor tadi, tapi di sisi pelapor juga harusnya sudah mempersiapkan bukti-bukti yang matang, sehingga sebenarnya polisi tinggal menyajikan saja nanti ya hasil dari data-data fakta yang kemudian diungkap oleh pihak dari saksi pelapor gitu. Baik, kalau dari hasil penyidikan kan pihak kepolisian sudah tahap lidik begitu ya, tinggal menunggu waktu. Apakah kemudian bagaimana status dengan laporan-laporan yang seperti Prof. Paiman sendiri laporkan, seperti apa statusnya nanti? Ya, tentunya secara skema harus diterima dulu ya. Tadi saya katakan, diterima dulu, bukan langsung ditolak dengan mengatakan narasinya bahwa ini kan sama dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau ada kaitan langsung dengan kasusnya yang sedang berjalan juga, ongoing, on process. Tentunya tidak bisa dikatakan sepihak demikian, ya harus diterima dulu. Nah, kewenangan dari penyidik tadi yang sudah diberikan oleh hukum adalah untuk melakukan proses pendalaman materinya. Apakah ini layak atau tidak layak dinaikkan perkaranya. Nah, kita tunggu nanti dari pihak penyidik. Apakah kemudian memang ada narasi tadi bahwa ini perkaranya kan sama, ujungnya sama, kita tunggu dulu hasil dari sini, baru ini akan ditentukan berikutnya. Tapi ditentukan berikutnya bisa saja akhirnya tidak berjalan juga, karena ini sudah berjalan tadi kan. Jadi masih banyak opsi-opsi lain. Yang pasti harus selesaikan dulu akar permasalahannya menurut saya. Asli atau enggak ijazahnya begitu kan yang menjadi pertanyaan begitu. Setidak-tidaknya itu untuk meyakinkan untuk proses perkara yang lain bisa stop. Gitu ya.
Baik, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Terima kasih juga Bang Girsang dan juga Bang Farhad yang melalui Zoom. Kita harapkan tidak ada, kalau kata Mas Heri tadi, tsunami perkara. Tsunami perkara, karena nantinya bisa menutup akar permasalahan dari kasus apa sih yang dicari oleh Pak Roy Suryo CS. Terima kasih.